Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil gishar, naskuruhu ala kisamil midrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-tahar wa ashabil. Ramadan ini masih ada 60 masjid di kota Makassar yang diolah oleh imam yang tutup, tidak mengadakan tarawih secara berjamaah. Itu bagian dari kepanikan. Ada banyak masjid yang kami temukan jaraknya ada 1 meter ya. Bisa dibayangkan kalau masjid kecil lalu dijarakkan seperti itu. Ada masjid di belakang PO, itu pemilik masjidnya tidak mau kalau ada yang mendatangi masjidnya, padahal masjidnya besar berlantai 2, Masjid Amirul Mukminin ya, orang kaya membangun masjid itu, tapi dia tidak mau kalau ada yang mendatangi masjidnya, padahal masyarakat sudah gelisah untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang sehingga dengan kesepakatan para masyarakat membangun masjid di sekitarnya. Alhamdulillah ya, hanya 2 minggu ya masyarakat turun tangan, nenek-nenek, bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu kerjasama terus siang malam, dan alhamdulillah sudah dipakai tarawih secara berjamaah. Ada masjid di Abdullah di Seruah ya, pengurus masjidnya menganjurkan supaya masjid tetap ditutup ya, tapi jamaah gelisah, dan ada yang mengatakan pengurus kafir, ada pengurus masjid adalah kafir. Bayangkan ini hadirin semua, masalah-masalah yang kita alami selama 2 Ramadan ini. Tadi malam saya ceramah di sana untuk meyakinkan ya, bahwa saatnya kita da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Mari kita tinggalkan keraguan. Mari kita tinggalkan kecemasan ya. Karena kalau protokol Covid menganjurkan kita cuci tangan, jauh lebih sempurna kalau kita cuci tangan, cuci muka, cuci sebagian kepala dan cuci kaki. Kalau hanya cuci tangan mungkin itu bagian dari kebersihan lahiriah, tapi dengan berwudu insya Allah kita bersih lahiriah dan batinnya. Ketika kita bersih lahiriah, bersih batinnya, insya Allah iman kita akan kuat. Saya ingin menceritakan sedikit fakta hadirin. Salah seorang keluarga saya, nenek saya yang lebih 100 tahun umurnya, dengan modal wudu. Tidak pernah saya dengar kabarnya nenek saya ini berurusan dengan rumah sakit ya. Sampai pernah saya penasaran karena mau diumrahkan. Saya pikir mungkin ini pertemuan saya terakhir dengan nenek saya, yang sehingga saya mendatanginya di perbatasan Pindrang dengan Polmas. Situ dia menetap tinggal. Sebelum diumrahkan saya mengatakan, "Nek, sebelum kita berpisah ya saya mau bertanya." Lalu nenek saya mengatakan, "Apa kau mau tanyakan?" Saya mau bertanya, "Nek, apa rahasianya sehingga kita sehat seperti ini? Sudah lebih 100 tahun umur kita, tidak pernah berurusan dengan rumah sakit ya." Hadirin yang terhormat, karena sehatnya yang sehingga cucunya mengumpulkan uang untuk diumrahkan. Dan setelah melaksanakan ibadah umrah hadirin, dia salat pamit, dan di saat sujudnya ya cucunya menunggu beberapa jam, ternyata sudah lama meninggal di hadapan Ka'bah dalam keadaan sujud. Saya merasa gembira karena pernah bertanya sama nenek saya tentang rahasia kesehatan. Ini saya sampaikan hadirin karena ya masih banyak yang cemas tentang kesehatan ini. Hadirin terhormat, ketika saya bertanya, "Apa rahasia kita nek sehingga kita sehat?" Dia bilang, "Biasa mau kok gak majin nek." Saya dengan pertanyaan ini agak menggelitik perasaan saya, lalu saya katakan, "Nek, saya ini dipanggil ustaz orang, masa tidak pernah berwudu?" Lalu dia bilang, "Coba saya lihat caramu berwudu." Ketika saya berwudu hadirin, selesai berwudu, dia katakan, "Oh, pantas kamu sakit-sakitan kalau begitu caramu berwudu." Ya. Dengan spontan saya katakan, "Nek, alhamdulillah saya ini sudah berumur 55 tahun, alhamdulillah baru 3 kali sakit yang namanya panas dingin."
Ini saya katakan nenek saya itu rasa syukur, bukan rasa bangga, tapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya memiliki kesehatan yang itu tadi tidak sakit. Saya hanya panas dingin karena bisul dan cacar waktu saya di pesantren. Hadirin terhormat, lalu nenek saya mengatakan, apa rahasiamu sehingga kamu sehat seperti itu? Saya bilang, nek ada dalam hadis, kalau kita biasakan mandi subuh sebelum salat subuh, insya Allah tubuh kita beradaptasi dengan kondisi alam. Pergantian musim panas, musim hujan, insya Allah tubuh kita beradaptasi dengan itu. Itu yang saya lakukan. Dulu saya bersih-bersih, suka sekali bersih. Bahkan orang katakan turunan ini. Tapi ketika saya biasakan mandi subuh, yang namanya panas dingin, alhamdulillah sudah puluhan tahun bebas dari itu. Kita bisa buktikan hadirin kalau ke Malino misalnya, ya, selesai mandi sebelum sholat subuh, biar buka baju tidak terasa dingin. Itu apa artinya? Tubuh kita sudah beradaptasi dengan kondisi alam. Ini saya sampaikan hadirin supaya kita lebih sehat itu. Lalu nenek saya mengatakan, itu juga saya lakukan. Tapi yang paling penting adalah bersihkan juga batiniamu. Kalau itu mandi hanya bersih lahiriah, belum tentu bersih batiniah. Selain mana maksudnya, nek? Melalui dengan wudhu itu. Lalu dia katakan, ketika kamu cuci muka, seakan-akan kamu tidak lepaskan mukamu itu sebelum berguguran dosa-dosa yang didatangkan oleh mukamu itu, oleh matamu, oleh hidungmu, oleh mulutmu. Makanya lama sekali kalau dia berwudu, karena disitulah hakikat Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Jadi sambil kita bergerak melakukan rukun-rukun wudu, sambil ada doa di dalamnya itu. Inilah yang dimaksud yang bersihkan juga batinnya. Lalu nenek saya mengatakan, kenapa kamu tidak mengisap air, mengisap melalui hidung? Betul kau rasakan tidak enak, apalagi kalau masuk terasa di ubun-ubun, tapi justru di situ manfaatnya luar biasa. Kamu akan rasakan yang namanya kesehatan untuk selamanya. Hadirin terhormat, saya pernah baca WA teman saya, ada salah seorang keturunan Yaman yang kaya raya, kena gejala stroke, keliling dunia berobat. Ya, lalu sampai di Swiss dokter mengatakan, kalau bapak ini melakukan ajaran agamamu itu mengisap air ketika berwudu, kamu tidak akan kena yang namanya stroke. Ini menurut penelitian dokter di Swiss yang saya baca di WA-nya teman saya itu. Oleh karena itu hadirin, saya pikir nenek saya ini walaupun dia tidak tahu, tapi dia rasakan itu yang sehingga dia lakukan. Inilah yang dimaksud maqasid syariah hadirin. Tidak semuanya yang dianjurkan dalam agama kita pasti ada maqasid syariahnya, ada manfaatnya untuk kita. Oleh karena itu hadirin, dengan melalui wudu, ya, mari kita yakinkan diri kita bahwa insya Allah kita akan sehat walafiat. Itu yang kami yakinkan di jamaah masjid kami, yang sehingga Ramadannya lalu pol, tarwihnya padat, ya, bahkan tidak dimuat masjid, terasnya penuh. Kenapa? Ya, karena itu masjid yang kami buka waktu Ramadan yang lalu, alhamdulillah tidak ada yang kena ya namanya corona. Tapi kami pengurus masjid menganjurkan, walaupun sudah berwudu di masjid, tetap berwudu di masjid. Kami juga pengurus masjid siap-siapkan masker, karena untuk mengantisipasi ini perlu ada usaha-usaha, ya kita juga pakai jarak, ya. Tapi insya Allah ketika kita berwudu, insya Allah sehat walafiat. Hadirin terhormat, mari kita yakinkan diri kita bahwa insya Allah kita sehat walafiat. Yang kedua yang kami ingatkan, saya bangga terus terang barusan saya masuk ke masjid ini. Terima kasih kepada nandaku, adindaku Subkasmo yang mengundang saya ke sini. Rasa haru melihat masjid ini. Ya, mudah-mudahan pengurus masjid ini dan jamaahnya masuk kategori yang dimaksud dengan hadis Sabatul zillumullah yaumul zilla illa zillahu. Hadis ini menceritakan bahwa di pada mahsyar, tempat apelnya manusia pertama sampai manusia terakhir, di situ berbagai macam gayanya manusia. Ada orang merasakan seperti tenggelam di atas air keringatnya. Di dalam hadis ini diceritakan seperti itu. Ada orang yang lari kiri kanan, lari ke barisannya Nabi Isa. Nabi Isa menolak, hei kau bukan umatku. Lari ke barisannya Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menolak. Lari ke barisannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengakui dia sebagai umatnya.
Sampai dia berteriak mengatakan, ya Allah, sekiranya saya masuk neraka, masukkan sekarang ya Allah. Saya sudah tidak tahan lagi di sini ya Allah. Padahal belum ke neraka, baru di padang mahsyar, tempat apelnya manusia. Tapi hadirin, ada orang yang mengatakan, ya Allah, sekiranya saya masuk dalam surga, di sini saja ya Allah, saya sudah enak sekali di sini ya Allah. Siapa orang berkata seperti itu hadirin? Satu kelompok diantaranya adalah warajulun qalbahu mu'allaqun bil masjid. Orang yang tertambat hatinya di masjid, orang punya perhatian terhadap masjid. Kalau kita berbicara masalah masjid hadirin, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagaimana fisiknya masjid itu indah dilihat dan nyaman kita beribadah di dalamnya. Kalau ada kepedulian kita terhadap masalah ini, insya Allah kita masuk kategori orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Alhamdulillah masjid kita ini baru saja dilihat, wah sudah ada rasa di situ. Apalagi kita sudah duduk-duduk seperti ini, alhamdulillah ada rasa nyaman di dalamnya. Insya Allah orang-orang yang memperhatikan masalah masjid ini masuk kelompok warajulun qalbahu mu'allaqun bil masjid. Yang kedua yang perlu diperhatikan masalah masjid adalah bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana supaya masjid itu ramai orang beribadah di dalamnya. Maka kita kontratukan asa misalnya, ya, yang bagus suaranya seperti kita kontra imam, ya, yang bagus bacaannya seperti kita dengar. Kita kontra orang yang selalu memperhatikan, membersihkan masjid dan kita biaya hidupnya. Maka pembiayaan kita seperti itu bagian bukti bahwa kita punya kepedulian terhadap masjid, mendapatkan naungan di padang mahsyar. Jadi mengisi celengan itu, insya Allah kita masuk kategori itu. Yang ketiga hadirin adalah bagaimana mensejahterakan jamaahnya. Kami beberapa kali penelitian ke Pulau Jawa hadirin bersama rombongan dosen UI. Kenapa kami ke Jawa? Kami terharu dengan masjid yang diolah oleh satu bayan namanya Banda Mandiri dengan program pemberdayaan masyarakat basis kemasjidan. Ini ada ratusan masjid yang kami temukan, masjid yang diketuai oleh yang dikoordinir oleh Pak Haryono Suyono, yang mantan Menteri BKKBN era Pak Soeharto. Ada lebih 100 masjid yang kami temukan dengan program pemberdayaan masyarakat basis kemasjidan. Masjid harus menjadi yayasan dan punya penghasilan. Ada masjid kami temukan di Solo itu puluhan hektar sawahnya, yang sehingga pengurus masjidnya bergiliran naik umrah, ya, karena penghasilannya luar biasa. Ada masjid yang kami temukan di Surabaya menjadi yayasan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, itu miliknya masjid, ya. Ada masjid yang kami temukan di Banyuwangi itu punya catering, ya. Kalau ada jamaah yang punya hajatan, cateringnya masjid, penghasilannya masjid bagus, ya. Sampai rata-rata yang kami temukan itu dananya luar biasa, ya. Sejahtera sekali, dan seleksi untuk menjadi pengelola masjid itu luar biasa ketatnya. Bahkan ada yang mengundurkan diri sebagai pegawai negeri. Kenapa? Dia fokus di dalam masalah masjid. Kan tukang sapunya saja sampai 5 juta. Hadirin terhormat, penelitian menunjukkan bahwa kita di Sulawesi ini, ya rata-rata fisiknya masjid yang kita perhatikan sedikit dirubah lagi, sedikit dirubah. Tanpa kita memperhatikan ini masalah pemberdayaan masyarakat basis kemasjidan. Kalau ada jamaah yang kurang bagus ekonominya, itu dibiayai mereka, dibuatkan keterampilan, ya. Lalu bagaimana? Dan itu hakikat hadirin. Kenapa di akhir salat itu ada salam kiri kanan? Itu artinya bagaimana kita pedulikan orang yang ada di sekitar kita itu. Itulah sebabnya sangat dianjurkan untuk kita sholat jamaah. Apa artinya? Supaya ada kepedulian di antara kita, termasuk ekonominya. Rasulullah SAW selesai sholat, dia bincang-bincang dengan temannya. Kalau ada jamaahnya, ada sahabatnya yang cepat pulang, selalu lambat datang, itu diperhatikan. Kenapa itu? Kenapa itu? Itu apa artinya? Selalu ada kepedulian di antara kita. Jadi kalau ada orang rajin sekali ke masjid tapi tidak pernah ngomong-ngomong, tidak pernah menyapa, baru pulang lagi, itu belum memiliki hakikat daripada sholat jamaah itu. Hadirin terhormat, karena itu mari kita perhatikan ini pemberdayaan masyarakat basis kemasjidan. Kami terharu sudah beberapa masjid di Kota Makassar, ya ada makan bersama, ya ada usaha-usaha lah, ya. Kalau kita punya kepedulian seperti ini, ya kita hanya mengharapkan celengan susah itu. Tanpa ada usaha-usaha yang real, kita bisa
rencanakan, oh dalam bulan ini ada sekian yang masuk. Ya. Tapi kalau ada usaha, insya Allah. Hadirin terhormat, yang ketiga yang kami ingatkan, dalam memahami sumber ajaran agama kita ini banyak cara. Salah satu teori yang menarik kita cermati akhir-akhir ini ada namanya teori semiotika. Ya. Teori semiotika adalah bagaimana memahami ayat, lambang, lalu lambang itu diilustrasikan. Ya. Ayat artinya tanda, hadirin. Tanda sama dengan lambang, simbol, sandi. Ya. Kalau kita di jalanan ada namanya rambu-rambu. Ya. Itu juga bisa kita katakan, oh ini ayat, artinya tanda. Kalau merah, tandanya apa? Ya. Hadirin terhormat, di dalam Al-Quran tidak semuanya kita dapati pendekatan semantik, pendekatan terjemahan. Ada banyak ayat yang tidak ada terjemahannya. Misalnya Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam, itu tidak pernah kita temukan terjemahannya. Tapi ayat-ayat ini bisa kita dekati dengan pendekatan semiotika. Ya. Misalnya Alif Lam Mim, ada menakwilkan alifnya itu adalah Allah, ya, lamnya itu malaikat Jibril, dan mimnya itu adalah Muhammad. Contohnya misalnya lapas Muhammad, karena ayat atau lapas dalam bahasa Arab itu adalah simbol, lambang. Lapas Muhammad, kita lihat tulisan Muhammad, ada mim, ada ha, ada mim, ada dal. Kalau didekati dengan pendekatan semiotika, maka mimnya itu disimbolkan orang yang sedang berdiri sholat. Hanya itu adalah simbol orang yang sedang rukuk. Mimnya adalah simbol orang yang sedang sujud. Dalnya itu adalah simbol orang yang duduk tahiyat. Apa artinya? Orang yang duduk, orang yang sholat itu disimbolkan, dicap, di ACC sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu pendekatan semiotika. Ya. Lapas itu pendekatan lafziyah semiotika. Ya. Lapas ilmu misalnya, ya. Ada ain, ada lam, ada mim. Ainnya itu adalah simbol orang yang sedang menuntut ilmu, yang tidak punya batas ruang dan waktu. Ain menganga terus. Artinya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada batas waktu untuk menuntut ilmu. Kemudian lamnya itu naik menunjukkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang-orang berpengetahuan. Lalu mimnya itu lari turun menunjukkan innama yakhshallah min ibadi ulama. Sesungguhnya benar-benar takut kepada Allah adalah orang yang berpengetahuan. Itu takwilan-takwilannya dengan pendekatan semiotika. Hadirin, banyak sekali di dalam ayat Al-Quran yang bisa kita pahami dengan simbol-simbol seperti itu. Walaqad zara'nal jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa bangsa jin dan manusia menyebabkan banyak masuk neraka disebabkan 3 faktor. Lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak punya perasaan, tidak punya hati nurani. Mereka punya hati tetapi tidak dipakai hatinya untuk memahami ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayyunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Di sini masuk semiotikanya. Mereka, mengapa Allah memberikan perumpamaan seperti binatang? Kal an'am di situ digambarkan seperti kambing. Kenapa tidak digambarkan seperti anjing misalnya? Ya. Sudah sampai waktu, ada batas waktu kan? Halo, tes. Hadirin terhormat, maaf ini, saya mau maaf. Adakah batas waktu di sini? Sampai bisa tambah sedikit ya? Ya. Ulaika kal an'am. Di sini masuk semiotikanya. Banyak sekali dalam Al-Quran mazal, perumpamaan. Tadi dibacakan oleh Pak Imam kita, mazalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Itu bagian dari semiotika, diumpamakan. Ya. Ulaika kal an'am digambarkan seperti kambing. Mengapa Allah memberikan perumpamaan seperti kambing? Orang yang tidak menggunakan hati nuraninya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinga. Kenapa diumpamakan seperti kambing? Ternyata penelitian menunjukkan, hadirin, orang yang tidak menggunakan 3 potensinya tadi itu ada kesamaannya dengan manusia. Hadirin, coba kita perhatikan kambing kalau dihalau ke tanah lapang untuk makan,
luar biasa susahnya, selalu belok kiri kanan. Kalau kita ikat lehernya, kita tarik, justru kita ditarik kembali. Padahal kita mau bawa pergi makan supaya dia sehat. Apa artinya hadirin? Kalau ada orang diarahkan kepada kebaikan, dinasehati supaya dia hidupnya sejahtera, ya, supaya hidupnya aman, selamat, tapi sangat susah menerima nasihat, maka itu disimbolkan seperti ya, kambing di dalam kajian ayat ini. Yang kedua, kambing sangat takut dengan air. Padahal kambing luar biasa baunya. Kenapa berbau kambing? Karena di situ dia makan, di situ dia berak, di situ dia tiru, bahkan biasa makanannya dia beraki. Apa artinya hadirin? Kalau ada orang tidak memperhatikan yang namanya kebersihan, ya, bau badannya sudah tercium beberapa meter, tidak peduli yang namanya kebersihan dalam dirinya, lingkungannya sudah kotor, bahkan kita sudah jijik melewati pegerangannya, tapi dia cuek, dia tidak peduli seperti itu. Maka ini digambarkan seperti kambing. Jadi simbol-simbol di dalam Al-Quran banyak sekali. Wal mu'minuna fil masjidi kasamaki fil bahri. Orang yang beriman kalau dia ke masjid kasamaki fil bahri, disimbolkan seperti ikan di tengah lautan. Bagaimana ikan di tengah lautan? Merasa tentram, merasa nyaman, sepertinya tidak ada persoalan dalam hidupnya. Demikian gambarannya orang beriman kalau dia ke masjid, hatinya tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di rumahnya berbagai macam masalah, di rumah tangganya banyak masalah, kehidupannya banyak masalah, tetapi ketika dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tenang, hilang semua itu masalah. Itulah gambarannya seperti ikan di tengah lautan. Wal munafiquna fil masjidi kattairi fil kabasi. Orang munafik kalau dia ke masjid seperti burung yang baru ditangkap lalu dimasukkan dalam sangkar. Bisa dibayangkan itu burung yang baru ditangkap, gelisah sekali, ya. Hadirin terhormat, gambarannya kalau orang munafik ke masjid, kalau dia diceramai, yang dia perhatikan adalah jam. Apa hanya itu ceramah? Kalau panjang bacaannya, gelisah sekali. Panjang bacaannya yang gelisah, ya. Gambarannya seperti burung yang baru ditangkap, ya, dimasukkan dalam sangkar. Ini hadirin cara memahami sumber ajaran agama kita. Banyak sekali simbol-simbol di dalam Al-Quran itu. Hadirin terhormat, saya kira ya mudah-mudahan ada manfaatnya ini. Kembali saya ingatkan, mari kita pelihara kesehatan kita sehingga imun kita insya Allah kuat. Insya Allah dengan melalui wudu, insya Allah kita akan sehat walafiat. Banyak fakta bahwa orang yang senantiasa berwudu mau makan, berwudu mau tidur, berwudu mau bepergian, insya Allah dia akan selamat, ya. Selamat lahiriah dan selamat batiniah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ya. Non wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.